Halo Strumers, apa kabar? Semoga baik-baik aja semuanya. Nah, ini ada Honda Beat tahun lama. Bentar, gua cek ini tahunnya ya. ...2014, sudah cukup lama. Oke. Ini seperti kita lihat udah pasti konversi, tapi motor ini yang pemiliknya namanya Alvin, ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Nah, perubahan terakhir itu dilakukan di workshopnya Dapur Racing di Kemayoran. Yang seperti kita tahu, Dapur itu salah satu sumbernya, salah satu pusatnya konversi yang high performance alias kencang. Nah, ini juga nggak main-main spesifikasinya. Oke, kita mulai dari baterai. Baterainya LiFePo 4, 105 ampere. Dan tenaga dari baterai itu disalurkan oleh controller Nanjing atau VAR driver 96850 atau 850 ampere di phase. Itu luar biasa besar, sama persis sama KTM-nya kita. Kedua dan terakhir, itu disalurkan oleh controller ke dinamo hub drive 5 kW. Setahu kami 5 kW ini dari QS ini versi race atau WP atau versi high performance-nya. Jadi ini bukan hub drive yang biasa kita temuin. Ini versi memang untuk kencang. Nah, agak berbeda dari biasanya kita lihat konversian. Motor ini akan saya pakai jalan ke Bandung malam ini. Jadi ini mungkin salah satu test ride paling jauhnya kita. Kejauhan malah. Di jalan kita akan lihat bagaimana performa sebenarnya. Tapi dicoba sekilas tadi, ini salah satu hasil konversi paling kencang yang kita pernah coba. Masuklah top. Yang kita coba langsung yang top 3 masuk. Oke, nanti tinggal tunggu laporan lengkapnya bagaimana hasilnya. Kita akan kasih lihat footage-nya. Apakah performa baterainya sanggup sampai sejauh mana? Mestinya sih jauh. Karena di atas kertas dia setidaknya mestinya bisa 200 km. Cuma karena perjalanan ke Bandung itu bersama teman-teman dari Dapur, dan mereka nggak ada yang pelan bawa motornya. Nah, rasa kami sih mungkin 150 kilo plus minus. Saya sudah pulang pergi pakai Honda Beat ini dari Jakarta, Bandung, dan kembali lagi. Di Bandung pun kami tidak hanya sampai di kota Bandung, tapi ke Ciwidey sekitar 50 km naik, nanjak terus. Nah, seperti diuraikan sebelumnya, spesifikasi Honda Beat ini cukup dahsyat. Nah, ada beberapa hal yang baru ketahuan setelah di jalan. Pertama, kapasitas baterai aslinya ini 105 Ah ampere hour. Sebagai catatan, dari Jakarta ke Bandung sebenarnya motor ini tidak perlu cas. Tapi kami ikut di rombongan Dapur EV, ya rumah modifikasi yang mengerjakan setup motor ini. Mereka sudah terbiasa dengan jalur Jakarta-Bandung pulang pergi. Jadi udah ketahuan, jadi hanya melihat kantor PLN untuk mengecas di situ. Nah, ada satu persoalan dengan kapasitas baterai.
besar sebesar ini. Memang untuk jarak sangat puas. Jakarta Bandung 160 lebih kilometer aman. Pun pulangnya saya traveling sendiri Bandung ke Jakarta itu tanpa membawa charger. Aman sekitar 165 km, mungkin masih tersisa jarak tempuh 15-20 km lagi. Itu dengan kecepatan sedang, itu sangat aman. Nah, tapi di sisi lain kapasitas baterai besar ini kalau di rumah kita daya listriknya masih kecil 1300 watt, itu akan butuh waktu sangat lama untuk ngecas, kecuali kita mengecas di setiap pakai dikit-dikit ngecas. Jadi pakai 20 kilo, 30 kilo dicas lagi sampai full. Nah, terus kedua ini memakai baterai LiFePO 4. Nah, seperti kita tahu, timnya dapur itu memang penggemar LiFePO 4. Kenapa? Karena memang baterai itu jenis yang punya life cycle tinggi, tahan, dan ada beberapa tipenya yang discharge-nya tinggi, jadi sangat cocok untuk high performance. Mungkin sedikit kelemahannya dibanding yang lain, dia salah satu yang agak berat bobotnya, tapi ya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu signifikan, kecuali kita memang mau jarak jauh kan, memang baru terasa gitu. Atau kita ngincer performance di sirkuit dan butuh kapasitas besar, nah itu agak-agak terasa, tapi ya itu bukan peruntukan yang pas. Nah, seperti saya bilang tadi, charging 100 ampere, mau nggak mau rombongan kami yang bawa baterai minimal tuh yang paling kecil ada satu motor, kami berenam, ada satu motor yang hanya 50 ampere, kami harus ngecas di Purwakarta. Itu persoalannya di sini, di dayanya. Jadi agar pengecasan cepat, itu tim dapur membawa charger sendiri yang bisa di setel ampernya. Nah, dengan kapasitas besar seperti ini, apalagi ketika ke Bandung habis sekitar plus minus 60-70% lah kalau kapasitas baterai dengan pola mengemudi normal, tidak kencang, tidak terlalu pelan, artinya tetap harus mengecas 70 ampere. Kalau kita ingin cepat, itu chargernya harus memakai yang ampere besar. Ampere besar kalau di rumah yang 1300 watt itu akan antara tekor, nggak kuat, ya solusinya harus pakai SPLU-nya PLN yang memang unlimited daya ampernya. Bukan unlimited sih, cuma lebih dari cukup untuk 6 motor kami. Kalau di rumah bisa aja kita cas pakai yang charger normal yang 5 ampere, 7 ampere, tapi itu akan butuh waktu sangat-sangat lama. Bayangkan kalau 75 ampere hour kita cas pakai 5 ampere, dia berjalan di 72 volt. Ya, kalau di bawah 6 jam atau harus semalaman. Nah, buat kita di Strom yang udah terbiasa harian pakai ini nggak terlalu happy ya dengan segitu. Agak kelamaan kalau buat dipakai harian, karena kami bukan yang terbiasa ngecas di malam hari, paginya dicabut, nggak. Saya lebih suka ngecas maksimal 4 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi masih bisa kelihatan. Tapi selain itu ya, kalau Anda punya baterai kapasitas besar, suka yang tenaganya besar, ya pola seperti ini sangat-sangat direkomendasi. Ya, touring Bandung itu buat motor ini nggak hal yang enteng. Kalaupun kami ingin mungkin rata kecepatan 80, masih mudah digapai. Dengan bobot saya 80 kg dan nanjak, sebagian besar nanjak. Ya, kira-kira hanya itu. Nah, soal tenaga ada satu update sedikit. Rupanya motor ini sudah pernah didyno. Hasilnya 49 horsepower. Mungkin salah satu yang terbesar yang kami pernah lihat di motor konversi. Nah, ada satu lagi yang lebih besar dan kabarnya motor ini akan upgrade baterai ke 96 volt. Kami penasaran sih melihat seperti apa, tapi udah pasti kepala 5 gede. Mungkin bisa untuk horsepower, mungkin bisa beda 5-10 horsepower. Terus ada satu motor lagi yang lebih brutal dari ini, dari tim dapur juga. Nanti kita akan bahas itu di kesempatan berikutnya.
Nah, mungkin Setrumers kalau ada yang penasaran, pengen tahu, nah silakan langsung kontak Dapur EV. Nanti kita akan kasih lihat akun IG-nya, gampang dicari, Dapur EV, DHAPUR_EV. Silakan tanya ke mereka. Mereka ahlinya soal baterai high performance dan mereka lebih condong ke LiFePo 4 yang memang direkomendasi untuk pemakaian harian. Nah, ya seperti saya bilang tadi, perjalanan ke Bandung itu bisa sangat cepat. Kalau ikut pace-nya rombongannya Dapur, mungkin 2 jam, 2,5 jam lah bisa sampai, karena mereka itu rata 70-80 km per jam. Sehingga persoalan bukan lagi di kemampuan motor atau tenaga atau jarak tempuh, tetapi riding skill Anda, apakah mampu mengikuti mereka. Saya sih nggak kuat, makanya pulangnya saya sendiri. Cuma jadi saya juga tahu sebenarnya kemampuan baterai 105 ampere ini sangat-sangat memadai kalau hanya Jakarta Bandung. Yang penting ingat charging stationnya ada di mana. Kami rekomendasikan mencari, nanti kami kasih lihat charger seperti yang dipakai tim Dapur, itu ampernya bisa di setel. Jadi bisa di setel dari 1 hingga kemarin kita sempat naikin sampai 40 ampere karena kebetulan chargingnya di PLN, jadi aman. Tapi kalau di rumah tidak disarankan, apalagi 1300 watt, bisa mati semua satu rumah. Oke Strumers, sekian review kami sekaligus test ride paling panjang yang pernah kami lakukan pada sebuah motor konversi. Asli bener puas, jadi kami juga jadi tahu seperti apa sih kemampuan aslinya motor ini. Oh ya, ada satu lagi tambahan. LiFePo 4 ini berbeda dengan Lion. Jadi gini, karakternya dia tuh voltasenya cenderung rata, sehingga kalau alat ukur biasa, indikator biasa yang melihat voltase, Anda harus jeli membaca tanda-tanda dari voltasenya. Nanti kita akan ngobrol sama timnya Dapur EV, mereka udah terbiasa, tapi idealnya memakai ampere meter, jadi ketahuan. Jadi makanya sering kali pemakai LiFePo 4 kalau tanpa ampere meter dan mereka tidak ngerti cara baca voltase, itu akan mengalami yang namanya sudden death. Tapi kebetulan ya karena mereka yang bangun, mereka udah wanti-wanti ke saya, ini harus perhatikan voltasenya, kalau voltage sekian dia sudah was-was, nanti voltage sekian itu udah siap-siap turun, ya mereka udah tahu. Kami akan kasih bagaimana hitungannya mereka. Oke Strumers, sampai ketemu di ulasan yang lain. Jangan lupa like, subscribe, atau komen di video ini. Bye.